بسم الله الرحمن الرحيم Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas berkaitan dengan masalah mahabbatullah, kecintaan terhadap Allah taala. Masuk kepada riwayat yang baru, an Anasin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajah. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan waladihi, anaknya, dan orang tuanya, dan seluruh manusia, akhrajah. Ini riwayat menjelaskan tentang kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum ay al-imana al-kamil. Tidak beriman salah seorang dari kalian, yang dimaksud adalah iman yang sempurna. Dan barakallahu fikum, orang-orang seperti Khawarij menjadikan nas seperti ini sebagai dalil bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, karena Nabi SAW mengatakan tidak beriman. Demikian juga nas-nas yang terdapat ancaman berupa pengeluaran dari dari kelompok Rasul SAW, itu juga nas yang menunjukkan pelaku dosa besar adalah kafir. Seperti contoh misalkan, man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk dari kami. Nah, ini dijadikan dalil bahwa pelaku dosa besar adalah kafir menurut orang Khawarij. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi yang paling ia cintai. Binasbi ahabba khabaru akuna, dengan menasab ahabba. Artinya ahabba di sini, ya ikhwan barakallahu fikum, itu bukan fi'il, tapi apa? Isim tafdhil, isim tafdhil. Memang sepintas mirip dengan fi'il ahabba yuhibbu fi'il madhi, tapi ini di sini adalah isim tafdhil. Dengan menasab ahabba sebagai khabar akuna, sebagai khabar akuna. Wan nasi ajma'ina, dan nas ajma'in min atfil 'ami 'alal khas, dari pengatafan umum kepada yang khusus. Barakallahu fikum, sebetulnya kalau dikatakan minan nas ajma'in itu sudah cukup, Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsir walad dan walid, karena itu biasanya apa? Lebih besar kecintaan seseorang terhadap dua orang ini dibandingkan manusia yang lain. Dan nas diatofkan kepada walad, itu menunjukkan atau apa? Atof sesuatu yang umum kepada yang khusus, sesuatu yang umum kepada yang khusus. Dan ini atof an-nas, atofnya kepada walid atau walad. Atofnya an-nas ini kepada walid atau walad? Ke walid. Siapa yang bisa jawab? Kenapa walad? Alasannya? Kenapa walad? Qaidahnya, kalau misalkan huruf ataf tidak memberikan faidah tertib urutan, maka ataf-ataf setelahnya itu diatafkan kepada yang paling pertama, yaitu walad. Tapi kalau misalkan memberikan faidah tertib urutan seperti summa, fa, berarti apa? Masing-masing diatafkan kepada sebelumnya. Ini an-nas diatafkan kepada walad karena wawu tidak memberikan faidah tertib. Ajma'in apa? Apa ajma'in? Taukid. Taukid apa? Taukid
maknawi, enggak ada kul min kul. Itu badal. Taib. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna global untuk hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna ahadan lan yu'mina al-imana al-kamila, seseorang itu tidak beriman dengan iman yang sempurna, alladzi tabarra'a bihi dhimmatuhu, yang terlepas tanggungannya dengan apa? Dengan kewajiban. Wa yastahiqqu bihi dukhulal jannati, kemudian dia berhak dengan iman tadi masuk ke dalam syurga, hatta yuqaddima mahabbata Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendahulukan kecintaan dia kepada Rasul ala mahabbati aqrabin nasi ilaih, dibandingkan kecintaan terhadap manusia yang paling dekat, bahkan diri sendiri. Itu termasuk bukti keimanan, ya, adalah cinta kepada Rasul lebih besar dibandingkan kecintaan terhadap dirinya, ya, selagi tidak menandingi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan yang namanya bukti cinta kepada Rasul itu adalah ya kita dengan apa? Dengan menghormati beliau, dengan mengagungkan beliau, caranya mengikuti beliau, perintahnya ya, kita ikuti, itu bentuk kita menghormati beliau. Larangannya kita tinggalkan, itu juga bentuk kita menghormati beliau, mentaati beliau, itu bentuk cinta. Tapi kalau misalkan sekedar omongan, ya, sekedar bahasa, sekedar ungkapan, nah ini bukan bentuk cinta, karena lisan itu pandai berbohong. Wa ala mahabbati kulli makhluqin, dan dibandingkan kecintaan terhadap seluruh makhluk. Kadang-kala orang itu lebih mentaati makhluk. Dikasih hadis enggak, wali fulan, kiai fulan ngomong begini. Ini bukti bahwa dia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apa? Dia mencintai selain Nabi, makhluk yang lain. Lianna bisababihi sallallahu alaihi wasallam husul al-hayatil abadiyati. Mungkin yang cocok adalah li'annahu, ya li'annahu, ada dhamir sya'an di situ. Karena kalau li'anna bisababihi, barakallahu fikum, di sini bercampur ya, anna dengan bisa juga anna, karena anna ini huruf masdar ya. Anna ini huruf masdar. Jadi walaupun dia bergandengan dengan huruf yang lain, tidak masalah, karena dia bisa takwil kepada isim. Li'anna bisababihi husulal hayatil abadiyyati, dikarenakan dengan sebab kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan tercapailah kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat, ya, dengan kehidupan yang nyaman. Kenapa sih kehidupan abadi dikatakan kehidupan abadi? Bukankah orang di neraka juga hidup enggak mati, ya enggak? Ya. Bukankah orang di neraka juga ya hidup tidak mati? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamutu wa la yahya. La yamut wa la yahya. Orang di neraka itu tidak mati juga tidak hidup. Makanya di sini disebut dengan kehidupan yang abadi. Yang dimaksud adalah surga. Adapun di neraka memang hidup mereka, tapi hidupnya mereka seperti orang mati. Ya. Allah katakan la yamut, tidak mati mereka, karena mereka terus merasakan azab. Paham di sini? La yahya, tidak hidup juga, seperti halnya orang normal hidup. Ya, bisa melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau orang dalam neraka itu tidak hidup, tidak mati. Maksudnya apa? Bahasanya dia tidak mati karena terus merasakan azab, dan tidak hidup. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup seperti umumnya manusia normal, kehidupan yang normal, yaitu bisa menggapai sesuatu yang dia sukai. Makanya di sini dikatakan al-hayatil abadiyah, kehidupan yang abadi. Sepertinya orang di neraka itu hidupnya abadi juga, tapi penuh dengan kesiksaan. Wal inqadha minad dhalali ilal huda, selamat dari kesesatan menuju kepada hidayah. Selamat dari kesesatan menuju kepada hidayah. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu. Nah ini bukti. Ini konsekuensinya.
Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharuskan taat kepadanya. Wattiba'u ma amarahu bihi. Ya. Ini bacanya wattiba'a ya, yang benar wattiba'a. Dan ta'ata ya, yang benar ta'ata. Ta'atahu wattiba'a ma amara bihi wa taqdima qawlihi. Nah, di sini makanya taqdima bacanya. Ala qauli kulli makhluqin, ya mengharuskan taat kepada Nabi, mengikuti apa yang diperintahkannya dan juga mendahulukan ucapannya dibandingkan ucapan seluruh makhluk. Nah, itu butuh cinta. Tapi kalau sekedar ya ungkapan barakallahu fikum kemudian ya dengan berselawat tapi selawatnya dibuat-buat dan seterusnya, nah ini bukan bukti cinta kepada Rasul. Apalagi kalau ternyata nampak di amalannya itu banyak menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru bermaksiat ya. Nah, ini berarti apa? Tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kadang-kala selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ibadah ya. Itu kan ibadah. Ya sampai saking mereka itu sudah enggak tahu cara berselawat yang benar dan terbiasa mereka membuat selawat ya dari lafadznya sampai ada unsur kesyirikan dan juga nadanya. Akhirnya apa, buatlah yang namanya musabaqah, lomba ya. Ada namanya lomba marawis. Nah, lomba marawis itu kan itu biasanya selawat, itu lagunya selawat ya. Liriknya selawat ya. Atau misalkan gambus ya, biasanya selawat ya, walaupun di zaman sekarang mungkin ada yang selain selawat ya. Ya, misalkan lagu kick-off dijadikan marawis ya, gitu misalkan ya, Allah alam. Tapi kalau dulu selawat ya, nah dijadikan lomba, area bukan lagi untuk apa? Untuk beribadah ya, bukan lagi untuk beribadah. Mereka sudah lupa cara untuk berselawat. Taib. Murasabatu hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di dalam bab ini terdapat dalil bukti yang menunjukkan kepada wajib mendahulukan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada seluruh makhluknya. Wa anna tahqiqal imani masyrutun bidzalik, dikarenakan ya merealisasikan keimanan itu disyaratkan dengan cinta kepada Rasul ya. Dengan cinta kepada Rasul, ini adalah syarat dari apa? Sempurnanya keimanan. Syarat dari orang yang beriman adalah cinta kepada Rasul. Ya. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan orang mengatakan, oh ini Jibril ini salah ngasih wahyu, harusnya ke Ali malah ke Muhammad. Nah, ini sudah dipastikan kafir. Ya. Gimana dia mau cinta? Ya. Jibril aja disalahkan salah alamat palsu. Ya. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula, yang pertama wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha ala mahabbati kulli makhluqin. Dan juga mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan kepada seluruh makhluk, ya, dibandingkan kepada seluruh makhluk. Asalnya yang kedua, annal a'mala binal iman, bahwasanya amalan-amalan itu termasuk iman. Nah, di sini ya, ini bantahan bagi kaum Murji'ah ya, kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Amalan itu bukan termasuk keimanan ya. Amalan bukan termasuk keimanan. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan dia meyakini ya, tapi enggak pernah sholat ya, enggak pernah apa? Melakukan ibadah, enggak pernah puasa, ya, kerjaannya ngerampok, kerjaannya nyanyi, kerjaannya dan seterusnya, bahkan melakukan kesyirikan mungkin. Nah, ini tetap beriman. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha syahadat dan juga meyakininya. Nah, itu konsekuensinya, kerusakannya. Dari apa? Dari pemahaman Murji'ah ya. Dia memahami apa? Iman itu sebatas ucapan dan keyakinan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ya, jelas di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un
wa sab'una atau wasittuna syu'batan. Ya, iman itu ada sekitar ya 60 lebih atau 70 lebih cabang. Ya, dijelaskan yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, syahadat. Itu yang paling tinggi. Ya. Kemudian termasuk keimanan adalah yang paling rendahnya apa? Yang paling rendahnya imatatul adza anisyirik, imatatul adza anit tariq. Ya. Menggeser gangguan dari jalan. Nah, ini apa? Perbuatan berarti kan gitu. Ya enggak? Kalau syahadat tadi ungkapan. Nah, ini perbuatan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, ya, syu'batun min syu'abil iman, itu minal iman. Dan rasa malu itu adalah termasuk keimanan. Dan rasa malu tempatnya di mana? Hah? Di hati. Ya, menunjukkan bahwasanya keyakinan juga termasuk keimanan. Ya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya keimanan itu mencakup ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Baik. Li'anna al-mahabbata amalu qalbin wa qad nufiyal imanu. Dikarenakan rasa cinta itu adalah perbuatan hati. Rasa cinta itu adalah perbuatan hati. Ya. Wa qad nufiyal imanu, dan sungguh telah ternafikan keimanan. Amman lam yakuni Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dzukir. Dari orang yang ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang paling dia cintai. Ya. Dibandingkan apa? Apa yang telah disebutkan. Maksudnya apa? Ternyata dia lebih cinta kepada orang tuanya. Ya, orang tuanya suruh maling maling mangga, antum ikutin, ya enggak? Berarti antum lebih cinta kepada orang tua. Ya. Rasul. Atau misalkan orang tua ngelarang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjenggot misalkan, antum taati orang tua. Nah, berarti apa? Lebih cinta kepada orang tua dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal, ya, perintah makhluk, ya, perintah makhluk yang terdapat kemaksiatan kepada Allah tidak boleh kita ikuti, kecuali memang dalam kondisi darurat. Ya. Mau ditebas leher antum misalkan, darurat berarti kan, sudah potong jenggotnya, ya enggak? Ats-tsalisah anna nafyal imani la yadullu ala al-khuruj minal Islam. Bahwasanya penafian keimanan itu tidak menunjukkan keluar dari Islam, bukan, ya. Yang dimaksud penafian di sini adalah iman yang sempurna. Ya. Ar-rabi'ah anna al-iman as-sadiq la budda an yadhhara atharuhu ala sahibina. Ini, ya, bahwa keimanan yang jujur itu pasti mau enggak mau nampak bekasnya. Bagi orang yang memiliki iman tadi nampak. Kita lihat, ibadahnya Masya Allah rajin, ya, Masya Allah kalau beribadahnya semangat, ya, melakukan ketakwaan kepada Allah semangat, bersedih tatkala melakukan dosa. Nah, ini orang yang memiliki iman yang jujur. Dan yang namanya iman itu bertingkat-tingkat, ya. Kadangkala ya satu yang dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mungkin ya sholat malamnya tidak putus-putus misalkan, ya, sholat malamnya luar biasa, 11 rakaat misalkan, ya, dengan witir misalkan imam, ya, makanya subuhnya kadang telat kan, atau kadang duhurnya nggak sholat jamaah misalkan, ya, imam. Ya. Nah, itu bukan taat namanya imam, ya. Beda. Sholat subuh lebih wajib lah sholat subuh. Baik, barakallahu fikum. Enggak telat antum, ya? Telat enggak sholat subuh? Ana sholat di ini dekat rumah. Hah? Enggak, ya? Pas antum jemur lagi. Antum. Ya. Enggak boleh, masa antum orang sudah qomat antum masih nyuci. Antum nyuci, Imam. Ya, nyuci kan? Antum ini. Yang lain sholat antum nyuci. Nah, ini apa namanya? Bukti. Nah, contoh. Harusnya apa? Allah dan Rasulnya lebih antum cinta imam daripada baju antum cinta. Cuci, ya. Cuci, tinggal diinjak aja, diinjak, siram, jemur, sudah. Kan antum juga nggak main di sawah juga. Ya.
Yang nyium paling si faza itu. Walahuma anhu, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari beliau Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul imani. Tiga sifat, ya. Barang siapa yang terdapat sifat-sifat tersebut padanya, dia akan mendapati dikarenakan sifat tersebut manisnya keimanan. Nah, di sini ya. Mungkin kita ya, kalau ibadah itu ya, tadi pengennya cepat-cepat ya. Kalau kita ibadah itu kurang nikmat. Nah, inilah apa namanya kuncinya. Ada 3 sifat. Ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan keduanya. Itu yang pertama. Ya. Orang kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pasti taatnya luar biasa. Sama kalau orang cinta kepada manusia itu belum disuruh pun sudah taat. Paham di sini? Ya. Ya. Pasti diperjuangkan, ya Mak. Diperjuangkan. Antum kalau cinta sama gadis semua, kalau bapaknya lewat langsung sholat, ya. Langsung ngajinya dikencengin, ya. Kalau ada bapaknya sholat langsung izin sama imamnya, biar anak imam. Berusaha, ya nggak? Nah, itu kalau orang cinta. Nah, sama kalau cinta kepada Allah Ta'ala, pasti dia nunggu waktu di mana dia untuk menjalankan ibadah. Kangen terus untuk apa? Bertemu dengan Allah tatkala sholat. Ya. Mati pun nggak takut. Ya, itu orang cinta. Kalau misalkan misalkan ya, suruh motong-motong daging takut kena pisau, ini berarti gimana mau jihad, ya enggak? Ya, jadi barakallahu fikum, penting. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Nah, hendaknya dia cinta kepada manusia, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Ya, cinta kepada manusia karena Allah itu ya cinta di atas ketaatan. Kita melihat teman kita mungkin ya menyimpang, ya kita tegur, nasihati, kita ajak untuk melakukan ketaatan, ya bukan malah kita jerumuskan. Ya. Ada teman kita mungkin ketiduran, si faza ketiduran ya di atas, orang sudah mau pada sholat. Nah, antum bangunkan, jangan antum biarin aja lah, biar dia dihukum. Nah, ini berarti nggak cinta karena Allah. Wa yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu. Dan dia membenci untuk dia tidak kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Sama dengan masalah maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tolong antum, ya, kita ini sudah ditolong oleh Allah dari kemaksiatan yang dulunya kita biasa kerjakan, nah jangan dicoba lagi, ya. Jangan dicoba lagi. Enggak usah balik lagi. Benci untuk kembali, ya. Walaupun disebutkan di sini kekufuran, maka masuk juga ya maksiat-maksiat. Karena itu perkara yang diharamkan. Kama yakrahu ayyulqa finnar, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi ada 3 sifatnya. Coba sebutkan faza. 1, cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2, cinta kepada manusia karena Allah. 3, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, masuk juga kemaksiatan. 3 perkara. Ya, barang siapa yang terdapat sifat ini pada dirinya, maka akan mendapatkan ya manisnya keimanan, ya, manisnya ketaatan. Ya, keimanan maksudnya ketaatannya, termasuk juga ketaatan. Barakallahu fikum. Wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatul imani hatta ila akhirih. Taib. Walahuma anhu ay walil Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik. Salasun man kunna fihi, 3 sifat barang siapa yang terdapat 3 sifat tersebut pada dirinya, ay salasu hisalin min man wujidna fihi, yaitu 3 sifat yang didapati ya pada dirinya. Wajazal ibtida'u bi salas, ya, boleh juga memulai dengan 3, wa in kanat nakiratan, walaupun itu nakirah, li'annaha ala niyatil idhafah, karena itu diniatkan idhafah. Ya, paham di sini ya? Jadi barakallahu fikum, kalau antum lihat di
di dalam konteks hadis yang pertama ini ada faidah nahwu ya. Di sini kan disebutkan salasun. Salasun itu kan nakirah dan dia menjadi mubtada. Harusnya kan ma'rifah mubtada itu. Nah, di sini beliau berpendapat karena diniatkan idhofah. Berarti apa? Salasuman. Harusnya gitu kan, kalau idhofah kan enggak ada tanwin. Tapi barakallahu fikum yang benar ya. Salasun tetap dibaca tanwin. Tapi dia disifati dengan jumlah setelahnya. Ya. Kaidahnya apa? Jumlah di sini kan man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ya, man kunna fihi, barang siapa yang ini kan jumlah, ya enggak? Bisa untuk katakan jumlah ismiyah. Ya. Baik. Kaidahnya apa? Jumlah ya. Wa syibhul jumlah ba'da nakirah sifah. Enggak. Kalau hal itu syaratnya apa? Sahibul halnya harus ma'rifah. Jumlah dan syibhul jumlah ba'da ma'rifah hal. Karena sahibul hal itu harus ma'rifah. Nah, di sini salasun dia menjadi mubtada, boleh saja. Kenapa? Karena dia disifati, ya. Disifati. Ya. Jadi nakiro kalau dia bisa menjadi mubtada di antara syaratnya atau di antara yang membolehkannya musawwik, di antara yang membolehkannya adalah tatkala disifati, ya, disifati. Karena sifat itu dia mengeluarkan dari nakirah tapi juga tidak memasukkan kepada ma'rifah, di tengah-tengah dia memberikan faidah takhsis al-hasr. Taib. Wa in kanat nakiratan wajada bihinna halawatul iman, maka dia akan dapati dengan 3 sifat tadi manisnya keimanan. Lima yahsulu lahu min ladzatil qalbi, terhadap perkara yang akan terhasilkan baginya berupa kelezatan hati. Luar biasa. Orang kalau lezat hatinya, ya, baca Al-Baqarah 1 rakaat enggak kerasa. Ya. Palingnya kalau antum jadi imam ya makmum yang kabur. Taib. Wa na'imihi, dan kenikmatan hati, wa sururi, dan kebahagiaan hati. Ahabba ilaihi mansubun ala annahu khabaru yakun. Ahabba ilaihi mansub atas bahwasanya dia adalah khabar yakun mimma siwahuma, dari yang selain keduanya. Mimma yuhibbul insanu bitabaihi kal waladi wal azwaji wa nawi dzalik, dari apa yang dia cintai, yang manusia cintai dengan secara tabiat. Nah, secara tabiat ya, nggak bisa dipungkiri, seperti misalkan anak, ya, pasangan dan seterusnya. Ini nggak ada masalah antum cinta kepada mereka, tapi ini cinta tabiat saja, ya, bukan cinta sampai derajat ibadah, enggak, ya, derajat keimanan enggak sampai. Karena kalau cinta yang demikian itu mengharuskan antum patuh, taat, takut, ya. Kalau cinta ibadah itu mengharuskan antum patuh dan juga takut, ya. Tapi kalau kita cinta kepada manusia ini sekedar cinta tabiat, ya, cinta tabiat, bukan karena takut, bukan juga karena kita patuh, ya. Walaupun kita patuh selama tidak bertentangan dengan syariat. Ayyuhibbal mar'a alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu, yang meyakini keimanan dan juga ibadahnya, ya. La yuhibbuhu illa lillah, dia tidak cinta kecuali karena Allah. Ai li ajli taatillah, dia cinta itu karena apa? Taat kepada Allah, ya. Karena taat kepada Allah. Kewajiban kita adalah menyayangi apa? Sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang yang beriman adalah saudara, ya. Al muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara muslim. Nah, ini berarti apa? Tatkala kita mencintai orang muslim, orang yang beriman, ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, ayyarji'u ilaih, melakukan lagi kekufuran, kesyirikan, ya. Kama yakrahu ayyul qafinar, yakni yastawi indahu al-amrani al-ilqa'u finnari au al-auda fil kufri, yaitu apa? Sama di sisi dia 2 perkara. Apa itu? Antara dia dilemparkan ke neraka atau kembali kepada kekufuran. Benci, dia enggak suka, ya.
Orang nggak suka diadab, orang nggak suka dihukum, maka jangan melanggar, itu konsekuensinya. Wa fi riwayah Al-Bukhari, milik Al-Imam Bukhari, al-ma'na al-ijmalil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna al-muslima idza tawaffarat fihi thalathu khisalin, bahwasanya kaum muslimin apabila terkumpul pada dirinya 3 sifat. Apa itu? Hiya taqdimu mahabbatillahi wa rasuli ala mahabbati ma siwahuma min ahlin wa malin. Itu dia mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada selain keduanya. Dari siapa? Dari kalangan mungkin keluarganya atau hartanya. Jangan seperti siapa? Abu Bakar siapa? Yang tadi itu? Bin Maryam. Abu Bakar bin Abi Maryam atau bin Maryam? Apa Imam ini lumayan kuat dia hafalannya. Imam. Nah, baru dipuji. Abu Bakar siapa? Bin Abu Bakar Maryam. Apa bin Maryam? Hah? Abu Bakar Maryam ya? Atau bin Maryam ya? Bin. Ya. Nah, ini orang yang apa? Yang ikhtalat. Ya, ikhtalat itu jadi stres ya. Jadi apa? Jadi pikirannya kacau. Gara-gara apa? Gara-gara hartanya diambil, dicuri. Ya. Yaitu huli itu perhiasannya dicuri. Nah, ini berarti apa? Dia cinta kepada apa? Harta. Ya, cinta kepada harta. Sampai apa? Sampai stres. Itu ada orang seperti itu ya. Coba bayangkan, ada orang, barakallahu fikum, misalkan ya, contoh ini kejadian. Kita samarkan saja contohnya, takutnya ada yang kesinggung. Misalkan si imam ini, yang gak usah ya. Nanti kesinggung ini. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Itu contohnya tadi ya, Abu Bakar itu. Nah, kalau Abu Bakar bin Maryam ya, Allah alam, disebutkan dalam kitab Taqirah fi sirati al-Imam Al-Wadi'i Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Disebutkan oleh beliau ya, jadi Abu Bakar ini ikhtalat ya, jadi kacau pikirannya gara-gara apa? Suriqat khuliyun alaih. Gara-gara tadi apa namanya? Perhiasannya dicuri. Nah, antum ya, kalau antum punya snack, ada yang ngambil snack emang. Jangan antum, gak usah, hari ini gak usah belajar dulu. Ini berarti antum lebih cinta sama snack dibandingkan belajar, ya enggak? Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nas min ajli imanihi wa ta'atihi lillahi. Jadi dia cinta kepada ya orang ya. Wa yuhibbu man yuhibbuhu minan nas. Jadi dia cinta kepada seseorang yang dia cintai dari kalangan manusia karena apa? Karena imannya dan karena ketaatannya kepada Allah. Ini orang beriman luar biasa, taat kepada Allah, salatnya bagus. Dia cinta, bukan malah hasad. Nah, ini ada orang pinter, ada orang rajin belajar, ada orang yang ibadah malah hasad. Harusnya kita cintai yang demikian itu, wali Allah, ya, wali Allah. Itu sifat kedua, cinta kepada manusia, seseorang karena apa? Keimanan dan ketaatannya. Giliran ada orang kaya baru kita cinta, ya enggak? Ada orang taat kita malah hasad, sebaliknya. Nah, ini digeplak harusnya. Ya, la li gharadi dunyawi, bukan karena li gharadin dunyawi, bukan karena tujuan dunia saja, ya, bukan karena tujuan dunia saja. Wa yaqra'ul kufra karahiyatan muntanahiyatan bihaitsu yastawi 'indahu ilqa'u fin nari waruju'u ilaihi. Dan dia benci kepada kekufuran dengan kebencian yang kuadrat, ya, yang paling akhir, paling benci, ya, di mana sama pada diri dia antara dilemparkan dalam neraka dan juga kembali kepada ya kekufuran. Dia menyangka, dia mengira dan dia juga berpikir, dia merasa ya, sebelum aku lakukan kekufuran, konsekuensinya pasti aku dilemparkan ke neraka. Ini berarti kan sama. Akhirnya dia benci karena dia nggak mau dilemparkan ke neraka. Akhirnya dia pun tidak mau melakukan kekufuran. Man tawaffarat hadhil khisalu thalathu fihi dhaqa halawatal iman. Barang siapa yang terkumpul pada ya 3 sifat ini pada dirinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Fayastalidzu ya, fayastalidzu at-ta'ati, sehingga dia pun akan merasa lezat kepada ketaatan-ketaatan.
wa yatahammalul masyaqqati fi ridallah, dan dia akan apa? Akan mampu melewati beban, kesulitan, ya, kesusahan dalam menggapai keridhaan kepada Allah taala. Itu. Orang kalau sudah merasakan manisnya keimanan, ya ibadah apapun yang dia rasa sulit, maka akan dilaluinya. Bahkan walaupun harus mengorbankan nyawanya itu dengan berjihad di jalan Allah. Murasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis untuk bab adalah anna fi fadilat taqdimi mahabbatillahi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati ma siwahuma, bahwa di dalam hadis ini terdapat ya keutamaan mendahulukan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan kepada selain keduanya. Ini penting sekali ya. Wa yastafadu min hadis, yang apa yang bisa diambil faedah dari hadisnya ini adalah al-ula fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kulli syai'in. Keutamaan mendahulukan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dibandingkan seluruh segala sesuatu. Asaniyah fadilatul mahabbati fillah, ya keutamaan mencintai karena Allah. Ada keutamaannya mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah adalah tatkala kita mencintai orang itu karena ketaatan, ya. Dan sebaliknya lagi jangan malah hasad, ya. Jangan malah hasad. Dan besar kemungkinan dan banyak terjadi justru antara para penuntut ilmu syar'i, ya, apalagi yang sebangku itu justru ya saling hasad, sehingga mereka saling menjelekan, ya, kadang-kala mereka saling mentahdir dengan dibungkus manhaj, padahal itu bukan, ya, tapi karena hasad, ya. Tahdir itu kan hikmahnya nasihat. Tahdir itu nasihat, walaupun terlihat mungkin menyeramkan, tapi itu nasihat. Tapi kadang-kala ada orang mentahdir itu bukan karena mau nasihati, tapi karena hasad. Nah, ini yang munculan namanya tahdir serampangan. Taib. Asalisah annal mu'minina yuhibbuna Allah taala mahabbatan khalisatan. Bahwa orang-orang yang beriman itu mencintai Allah dengan kecintaan yang ikhlas, yang murni. Ya, itu orang beriman, sifatnya orang yang beriman, cinta kepada Allah dengan cinta yang murni. Baik. Ar-rabi'a anna man ittasafa bihadhihi al-khisal thalath fa huwa afdalu mimman lam yattasif biha. Barang siapa yang tersifati dengan tiga sifat ini, maka dia adalah orang yang paling afdal dibandingkan orang yang tidak memiliki sifat ini. Walau kana al-muttasifu biha kafiran, seandainya orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang kafir, fa aslama, kemudian dia masuk Islam, au kana mudniban, atau dia orang yang berdosa, fataba min tanbih, maka dia taubat sadar, kemudian dia taubat dari dosanya. Ya. Jadi itu konsekuensinya. Kalau ada orang kafir cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia masuk Islam. Ya. Demikiannya kalau ada orang berdosa cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan bertaubat. Ya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena dia akan mendapati lezatnya keimanan, sehingga mengharuskan dia untuk melakukan ketaatan. Al-khamisah masyru'iyatul bughdi al-kufri wal kafirin, disyariatkan membenci orang kafir, kekufuran dan juga orang kafir. Ini syariat, ya. Tabarru, ya, kita berlepas diri dari mereka itu penting, ya. Dan itu kewajiban, ya. Kewajiban, ya, yang diwajibkan kepada kita orang-orang beriman adalah kita berlepas diri dari kekufuran dan juga pelakunya. Lianna man abghada syai'an abghada man ittasafa bih. Dikarenakan orang yang membenci sesuatu, pasti dia akan membenci, ya, orang yang tersifati dengan sesuatu tersebut. Ya, kalau antum nggak suka, nggak benci sama perampokan, tawuran, pasti antum benci juga sama pelakunya, ya nggak? Itu maksudnya. Itu sudah konsekuensinya. Orang benci kepada kekufuran, maka dia juga benci kepada orang yang lakukan kekufuran. Malah bukan sebaliknya. Ya, kalau misalkan ada orang melakukan kekufuran, kita jagain, kita modali, ya, kita fasilitasi, ya, kita sambut, kita pijiti. Nah, ini berarti dia nggak benci kepada kekufuran, ya, kesyirikan. Justru ya, justru ya dipijiti. Ya. Ta'ala naktabi bi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.